Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar penting untuk para tenaga honorer yang memiliki kode R2 dan R3 terkait dengan pengalihan status menjadi P3K penuh waktu, yaitu dilema tenaga honorer R2 dan R3 tolak P3K paruh waktu. Karena Kemenpan RB janjikan ini jika mengikuti aturan. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Ribuan tenaga honorer dari seluruh Indonesia menggelar aksi damai menolak kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Sebanyak 20.000 tenaga honorer berencana melakukan long march dari Monas menuju gedung DPR RI di Senayan, Jakarta untuk menyuarakan tuntutan mereka beberapa waktu lalu. Aksi ini dipelopori oleh aliansi tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang bersatu memperjuangkan hak mereka agar diangkat sebagai P3K penuh waktu. Sebagai informasi, mekanisme P3K paruh waktu telah diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Dalam aturan tersebut, tenaga honorer R2 dan R3 yang terdaftar di database BKN tetapi tidak mendapatkan formasi yang tersedia akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya mengenai syarat pengangkatan P3K paruh waktu. Berdasarkan diktum kelima dalam regulasi tersebut, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu berlaku bagi mereka yang memenuhi kriteria berikut ini. Yang pertama, pernah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tetapi tidak lulus. Kemudian mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tetapi tidak mendapatkan formasi yang sesuai. Selanjutnya, mengenai kontroversi dan tuntutan tenaga honorer. Penerapan kebijakan P3K paruh waktu menuai banyak kritik, terutama dari tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun atau selama puluhan tahun. Mereka dinilai status paruh waktu tidak adil dan berpotensi mengurangi hak-hak mereka. Oleh karena itu, dalam aksi damai di gedung DPR RI hari tersebut, tuntutan utama mereka adalah pengangkatan sebagai P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Selanjutnya, respons Kemenpan RB, jaminan kesejahteraan bagi P3K paruh waktu. Menanggapi gelombang protes ini, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagio memberikan tanggapannya. Beliau menegaskan bahwa kewajiban P3K paruh waktu merupakan solusi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Jika ada
tenaga honorer yang menolak status paruh waktu dan hanya ingin penuh waktu, menurutnya saya kurang bijak. Pemerintah telah berupaya mencari solusi agar tenaga honorer tetap bisa bekerja meski dengan skema paruh waktu, ujar Abbas Subagio. Selain itu, beliau menjelaskan beberapa jaminan kesejahteraan yang tetap bisa diperoleh tenaga honorer jika menerima pengangkatan sebagai P3K paruh waktu, di antaranya yaitu 1. Kepastian status kepegawaian. Meski berstatus paruh waktu, tenaga honorer tetap menjadi bagian dari ASN dengan nomenklatur P3K. 2. Jaminan kepastian hukum. Status P3K paruh waktu memiliki perlindungan hukum yang jelas sesuai regulasi Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025. Yang ketiga, terhindar dari PHK massal. Tahun 2025, instansi pusat dan daerah dilarang mengangkat tenaga honorer baru. Dengan adanya P3K paruh waktu, tenaga honorer tetap memiliki pekerjaan tanpa resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Selanjutnya yang keempat yaitu gaji sesuai UMK daerah. Gaji P3K paruh waktu akan disesuaikan dengan upah minimum kabupaten atau kota UMK di daerah masing-masing. Jika UMK daerah tinggi, maka gaji P3K paruh waktu pun akan menyesuaikan. Kemudian yang kelima yaitu tunjangan dan fasilitas setara dengan P3K penuh waktu. P3K paruh waktu tetap mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas seperti jaminan kesehatan, tunjangan keluarga, serta tunjangan pangan. Kesempatan diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Jadi salah satu janji atau maksudnya janji dari Menpan RB yaitu pengangkatan atau peralihan status menjadi P3K penuh waktu tanpa tes. Jika kinerja tenaga honorer baik dan anggaran tersedia, maka bisa langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa perlu mengikuti seleksi ulang. Jika anggarannya sudah ada, maka tenaga honorer yang berstatus P3K paruh waktu akan langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Bahkan mereka sudah memiliki NIP, tinggal menunggu usulan formasi, jelas Abbas Subagio. Diketahui kebijakan P3K paruh waktu masih menjadi polemik di kalangan tenaga honorer. Sementara pemerintah menilai langkah ini sebagai solusi di tengah keterbatasan anggaran, banyak honorer merasa keputusan ini kurang adil. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.